Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami hari ini ya Tuhan, sehingga kami masih bisa ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan dengan semangat. Yuk, semuanya ya. Pujian kita sudah selesai, dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita akan menyembah namanya dulu ya teman-teman. Dan siapa percaya kalau Tuhan di sini mencintai kita, menyayangi kita. Begitu juga dengan kita harus mencintai Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas cintamu pada kami. Tuhan, kalau sebentar juga kami ingin mendengarkan ya Tuhan firman Tuhan, berkati kakak sekolah minggu kami yang menyampaikannya ya Tuhan Yesus. Berikan dia hikmat ya Tuhan Yesus. Berkati juga kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, tuntun kami semua untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini, dan berikan kami fokus ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. God bless. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Semuanya bersukacita kan? Pastinya ya, karena ada Tuhan di dalam kita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau baik dan Engkau mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau membukakan hati kami dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memahami apa yang diberitakan kepada kami pada pagi hari ini. Dan tolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang judulnya tentang kasih-Nya tak terukur. Kasih-Nya di sini maksudnya adalah kasih Tuhan. Nah, kakak mau menceritakan tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Bapak ini mengasihi kedua anak-anaknya. Anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang sulung ini, anak yang penurut, anak yang mengasihi ayahnya. Dan anak yang bungsu, anak yang kedua, dia merasa hidupnya pengen bebas. Dia pengen melakukan apa aja yang dia suka. Dia gak pengen hidupnya diatur lagi sama orang tuanya sehingga dia merasa dia punya hak untuk meminta apa yang menjadi bagian dia dari milik orang tuanya. Padahal orang tuanya masih ada loh adik-adik. Kalau orang tua kita masih ada, kita nggak boleh meminta hak harta milik orang tua kita yang menjadi hak kita. Karena kita masih di bawah pengawasan orang tua. Tentunya sebagai bapak yang baik itu orang tua memberikan apa yang menjadi kebutuhan si anak. Tetapi si anak bungsu ini, dia ngotot, dia kekeh gitu kan. Enggak ayah, enggak bapak, saya pengen bebas. Saya pengen melakukan apa aja yang aku suka. Aku gak mau diatur-atur. Kata dia seperti itu dan akhirnya si bapak ini pun memberikan apa yang menjadi permintaan si anak bungsu tadi. Lalu si ayah memberikan harta yang menjadi warisan bagian hak yang menjadi anak si bungsu itu. Si anak bungsu merasa senang. Dia senang, dia pengen bebas, dia pengen menikmati hidupnya sesuka-sukanya tanpa aturan, tanpa perhatian dari orang tua lagi. Dan akhirnya adik-adik, dia menjual semua harta yang menjadi miliknya dia, yang menjadi bagiannya dia yang diberikan oleh ayahnya. Dan kemudian dia pergi meninggalkan ayahnya. Dia pergi ke suatu negeri yang jauh. Di sana dia melakukan apa saja yang dia suka. Dia menikmati hidupnya dengan kesenangan. Dia berpesta pora. Dia melakukan apa sajalah yang dia pengen lakukan. Tanpa ada orang yang mengatur dia. Tanpa ada orang yang memberitahu dia. Dia melakukan hal yang benar atau yang salah. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Dia kan sudah menghabiskan semua apa yang sudah ayahnya berikan. Dia sudah hidup dengan semaunya dia, hidup dengan sesuka-sukanya dia, berpesta pora, pergi jalan-jalan, menikmati segala sesuatu yang dia mau. Dan akhirnya semuanya habis. Warisan yang ayahnya berikan itu habis, semuanya ludes, gak ada lagi tersisa. Dan di negeri tempat dia yang pergi untuk jauh dari orang tuanya itu terjadi kelaparan. Dan apa yang terjadi? Dia sudah tidak bisa makan apa-apa lagi, habis semuanya sudah habis, uangnya sudah habis, apa yang dia miliki sudah habis. Dan akhirnya dia berinisiatif untuk, saya mau mencari makan deh. Lalu dia pergi untuk mencari pekerjaan. Dan ada seorang yang mau mempekerjakan dia untuk menjaga babinya. Lalu dia sudah merasa sangat lapar. Tidak ada lagi makanan yang dia bisa makan. Akhirnya dia hendak memakan makanan babi tadi. Dan adik-adik tahu nggak? Bahkan makanan babi itu pun tuannya yang punya babi itu tidak mau memberikan makanan babi itu kepada dia. Aduh, akhirnya dia merenungi bahwa kehidupan dia yang dia jalani setelah jauh dari orang tuanya itu adalah kehidupan yang tidak baik. Dia sudah bersalah. Dia menyesali semuanya.
dan dia merenung. Ya, padahal di rumah bapakku ada banyak orang, ada banyak pekerja-pekerja di rumah ayahku. Mereka bisa menikmati makanan, mereka bisa makan apa saja. Sementara saya di sini, saya makan pun sudah tidak bisa, katanya. Dia menyesali dan dia berpikir gini, saya mau pulang aja deh sama bapakku. Saya memang sudah bersalah sama bapakku, saya sudah berdosa kepada bapakku dan kepada surga, katanya. Sekarang saya mau pulang, saya mau berbalik, saya mau meninggalkan ini semua, saya mau pulang. Pasti ayah saya, pasti papa saya akan menerima saya, katanya. Dan akhirnya adik-adik, apa yang dia lakukan ini, keputusan yang dia ambil ini, dengan mau meninggalkan kehidupannya yang tadi yang semuanya serba senang-senang, yang tidak tanpa aturan itu. Lalu dia pulang, dia berjalan, dia memutuskan untuk kembali kepada orang tuanya. Dari kejauhan, sang bapak sudah melihat, wah, itu anak saya yang sudah lama hilang, yang sudah lama meninggalkan saya, katanya. Lalu si ayah itu dengan cepat-cepat dia berlari, dia menyambut anaknya yang hilang itu. Dia memeluknya, dia membuka tangannya lebar-lebar. Dia menyambut si anak itu dan si anak bilang, "Bapak, saya sudah berdosa kepada Bapak dan kepada surga," katanya. Tapi anak itu, si bapak bilang ini, "Oh, tidak apa-apa anakku," katanya. "Yang penting kamu sudah kembali." Dan ayahnya sangat senang. Ayahnya bersuka cita. Lalu ayahnya bilang sama pekerjanya, hamba-hambanya, "Cepat, kita mau bikin pesta. Sebab anakku ini yang sudah mati hidup kembali. Sudah lama hilang dan ditemukan kembali," kata si bapak. Bapaknya sangat senang sehingga dia membuat pesta, dia memakaikan baju yang bagus kepada si anak yang hilang itu. Dia juga mengenakan cincin, memakaikan sepatu dan memotong banyak domba dan lembu sapi. Mereka berpesta-pesta, mereka bersuka cita. Nah, adik-adik, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan Yesus, kasih-Nya itu sangat besar, tak terukur. Ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita melawan orang tua kita, ketika kita malas-malasan belajar, Tuhan tidak akan membuang kita. Asal kita mau seperti anak tadi yang sudah pergi meninggalkan orang tuanya, kembali lagi kepada orang tuanya, menyadari kesalahan yang dia buat. Kalau kita tahu kita salah dan kita menyadari semua yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, Dia akan menerima kita karena kasih-Nya itu tak terukur. Apa yang akan dilakukan Tuhan ketika kita kembali datang kepadanya? Dia akan mengulurkan tangannya kepada kita. Dia akan memeluk kita saat kita datang kembali kepada Tuhan. Lalu Dia akan memulihkan identitas diri kita. Tadinya kita anak yang sudah hilang, seperti si anak tadi yang hilang itu. Dia kembali kepada bapaknya. Bapaknya memberikan dia pakaian, mengenakan dia sepatu, memberikan cincin. Ayah itu mengembalikan identitas diri anaknya. Sama, Tuhan juga seperti itu. Ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita, "Tuhan, aku sudah bersalah, aku sudah melawan papa mamaku, aku sudah tidak serius belajar, aku sudah mungkin menyontek saat ujian. Tapi sekarang aku gak mau melakukan itu lagi, Tuhan." Tuhan itu baik, sangat baik. Dia akan menyambut kita, Dia akan mengulurkan tangannya kepada kita, dan Dia akan memulihkan identitas kita sebagai anak Allah. Lalu, hal yang paling penting adalah saat kita kembali, Tuhan bersuka cita. Seluruh isi surga, malaikat-malaikat, Tuhan bersuka cita kalau kita kembali meninggalkan kehidupan kita yang gak baik, dan kita mau berubah, kita mau datang kembali kepada Tuhan. Adik-adik, kakak berharap dan kakak percaya kalau adik-adik semua
tahu kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita, kasihnya tidak terukur. Maka kalau kita ada melakukan kesalahan, jangan berlama-lama, langsung datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Oke adik-adik semua? Nah, ayat cerita tadi itu diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kakak bacakan dulu ya, supaya lebih paham apa yang tadi sudah kakak ceritakan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memperoskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan yang kita boleh dengar pagi hari ini. Sekarang kita akan buka lagi ayat hafalan kita pagi hari ini adalah Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Baiklah adik-adik, kakak berharap kita semua bisa menghafalkan ayat hafalannya, dan apa yang sudah kakak ceritakan, kita semua bisa melakukannya. Saatnya kita akan berdoa, firman-Nya sudah selesai. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Yang kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, dan kasih-Mu tak terukur ya Tuhan. Saat kami melakukan kesalahan, Engkau tidak lantas membuang kami Tuhan. Tetapi ketika kami menyadari apa yang kami perbuat adalah tidak baik dan kami datang kepadamu, Engkau menerima kami, Engkau menyambut kami, Engkau memeluk kami dengan cinta-Mu. Bahkan Engkau memulihkan identitas kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Biar Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan Yesus. Di dalam kondisi yang tidak baik ini ya Tuhan, kondisi yang sulit ini Bapa, biar mereka tetap dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan, agar hari-hari mereka penuh dengan kebaikan ya Bapa. Berkati orang tua mereka, berkati seluruh kehidupan mereka, sekolah mereka ya Tuhan, biar mereka Kau berikan roh hikmat, Kau berikan kepintaran Tuhan di dalam sekolah mereka, sehingga mereka menjadi yang terbaik Tuhan Yesus. Masa depan yang sudah Kau rancangkan bagi mereka, mereka boleh gapai bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Wih, udah selesai nih firman Tuhannya. Pasti merasa terberkati banget kan? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita doa penutup dulu. Semua mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi juga kami ingin mengakhiri ibadah kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kakak-kakaknya yang sudah pelayanan ya Tuhan Yesus di minggu ini ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati aktivitas kami pada hari ini maupun di hari-hari kedepannya. Dan berkati juga ya Tuhan kegiatan PJJ kami ya Tuhan Yesus, supaya kami diberikan kepintaran, kecerdasan, dan ketangkasan untuk menangkap setiap pelajaran ya Tuhan yang kami pelajari. Berkati juga guru-guru dan teman-teman kami serta orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah.